Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ana Rihlatul Aulia dari jurusan Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial kelas 4A. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang perkembangan kota. Perkembangan kota. Terbentuknya kota bisa dikatakan sebagai awal sebuah tempat pertemuan antara penduduk desa dengan penduduk di sekitar desa itu, baik untuk transaksi keperluan hidup, tempat pengumpulan barang, atau tukar-menukar barang. Lama-kelamaan ada yang bermukim di sekitar tempat itu dan kemudian pemukiman itu menjadi semakin besar. Berdatangan pula penduduk dari daerah sekitar ke tempat itu serta daerah lainnya, kemudian membentuk sebuah kota atau bahkan menjadi kota besar. Ada 3 tingkatan pergerakan masyarakat manusia hingga menuju menjadi masyarakat kota, antara lain yang pertama, pre-urban feudal society, yaitu masyarakat feudal sebelum adanya atau menjadi kota-kota. Yang kedua, pre-industrial feudal society, yaitu masyarakat sebelum adanya industri. Dan yang ketiga, modern industrial feudal society, yaitu masyarakat feudal dengan industri maju. Lebih lanjut, De Groot dalam Esmeno dan Mustamin Alwi menjelaskan sebuah masyarakat berkembang menjadi kota apabila memiliki beberapa faktor, antara lain pertama, jumlah penduduk keseluruhan, kedua, penguasaan atas alam lingkungan, ketiga, kemajuan teknologi, dan yang terakhir yaitu kemajuan dalam organisasi sosial. Penjelasan tersebut bisa dikatakan kota berkembang apabila ada jumlah penduduk yang cukup besar untuk mendukung kegiatan kota itu sendiri, kemudian mampu menguasai sumber daya alam di sekelilingnya sehingga sanggup memanfaatkannya untuk kesejahteraan dan kemakmuran mereka. Ditunjang bidang teknologi dan ilmu pengetahuan, tercipta inovasi dan invensi dalam rangka kemajuan ke arah yang lebih maju dan lebih baik. Dilihat dari pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi, perkembangan kota terdiri atas 3 tahap, yaitu fase teknik yang bertumbuh pada eksploitasi sumber daya tenaga air dan angin oleh manusia, kincir-kincir yang digerakkan oleh tenaga air dan angin. Yang kedua yaitu fase paleoteknik, yaitu tahap pengembangan uap sebagai sumber tenaga dengan batu bara sebagai bahan bakarnya. Ketiga yaitu fase neoteknik, di mana sumber tenaganya adalah listrik dan bahan bakarnya adalah bensin. Saat ini dikembangkan tenaga materi dan nuklir. Perkembangan kota kekinian pada hakikatnya menyangkut berbagai aspek kehidupan. Perkembangan adalah proses perubahan keadaan dari keadaan ke keadaan yang lain dalam waktu yang berbeda. Perkembangan dan pertumbuhan kota berjalan sangat dinamis menurut Branch. Beberapa unsur yang memengaruhi pertumbuhan dan perkembangan kota adalah sebagai berikut. Pertama, keadaan geografis, yaitu berpengaruh letak geografis terhadap perkembangan fisik dan fungsi yang diemban oleh kota. Kota pantai misalnya akan berkembang secara fisik pada bagian daratan yang berbatasan dengan laut dengan perkembangan awal sekitar pelabuhan. Oleh karena itu, kota memiliki fungsi sebagai kota perdagangan dan jasa serta sebagai simpul distribusi jalur transportasi pergerakan manusia dan barang. Yang kedua yaitu tapak. Merujuk pada topografi kota, sebuah kota akan berkembang dengan memperhitungkan kondisi kontur bumi. Dengan demikian, pembangunan sarana dan prasarana kota akan menyesuaikan dengan topografinya agar bermanfaat secara optimal. Yang ketiga yaitu fungsi yang diemban kota, yaitu aktivitas utama atau yang paling menonjol yang dijalankan oleh kota tersebut. Kota yang memiliki banyak fungsi seperti fungsi ekonomi dan kebudayaan akan lebih cepat berkembangnya daripada kota berfungsi tunggal. Selanjutnya nomor keempat yaitu sejarah dan kebudayaan yang melatar belakangi terbentuknya kota juga berpengaruh terhadap perkembangan kota karena sejarah dan kebudayaannya memengaruhi karakter fisik dan masyarakat kota. Kelima yaitu unsur-unsur umum, yaitu unsur-unsur yang turut memengaruhi perkembangan kota seperti bentuk pemerintahan dan organisasi administratif, jaringan transportasi, energi, pelayanan sosial dan pelayanan lainnya.
Menurut Catane 1998, faktor yang dapat mempengaruhi perkembangan kota dapat berupa faktor fisik maupun non-fisik. Faktor-faktor fisik akan mempengaruhi perkembangan suatu kota antara lain yang pertama yaitu faktor lokasi. Faktor lokasi di mana itu berada akan sangat mempengaruhi perkembangan kota tersebut. Hal ini berkaitan dengan kemampuan kota tersebut untuk melakukan aktivitas dan interaksi yang dilakukan penduduknya. Yang kedua yaitu faktor geografis. Kondisi geografis suatu kota akan mempengaruhi perkembangan kota. Kota yang mempunyai kondisi geografis yang relatif datar lebih cepat berkembang dibandingkan dengan kota di daerah bergunung-gunung yang akan menyulitkan dalam melakukan pergerakan baik orang maupun barang. Selanjutnya ada faktor-faktor non-fisik yang berpengaruh terhadap perkembangan suatu kota, antara lain yaitu pertama, faktor perkembangan penduduk. Perkembangan penduduk dapat disebabkan oleh dua hal, yaitu secara alami internal dan migrasi eksternal. Perkembangan secara alami berkaitan dengan kelahiran dan kematian yang terjadi di kota tersebut. Sedangkan migrasi berhubungan dengan pergerakan penduduk dari luar kota masuk ke dalam kota sebagai urbanisasi. Urbanisasi mempunyai dampak positif maupun negatif. Perkembangan dikatakan positif apabila jumlah penduduk yang ada tersebut merupakan modal bagi pembangunan, dan berdampak negatif apabila jumlah penduduk membebani kota itu sendiri. Yang kedua yaitu faktor aktivitas kota. Kegiatan yang ada di dalam kota, terutama kegiatan perekonomian, perkembangan kegiatan perekonomian ditentukan oleh faktor-faktor yang berasal dari dalam kota itu sendiri, faktor internal, yang meliputi faktor produksi seperti lahan, tenaga kerja, modal, serta faktor-faktor yang berasal dari luar daerah, faktor eksternal, yaitu tingkat permintaan dari daerah-daerah lain terhadap komoditi yang dihasilkan oleh daerah yang bersangkutan. Secara garis besar, ada 3 macam proses perkembangan kota dengan cara perluasan areal kekotaan, urban sprawl, yaitu sebagai berikut. Pertama, perembatan konsentris. Tipe ini merupakan jenis perembatan areal kekotaan yang paling lambat. Perembatan berjalan perlahan-lahan, terbatas pada semua bagian luar kenampakan fisik kota. Peran transportasi terhadap perembatan tidak terlalu besar. Yang kedua yaitu perembatan memanjang. Tipe ini menunjukkan ketidakmerataan perembatan areal kekotaan di semua bagian sisi-sisi luar daripada daerah kota utama. Perembatan paling cepat terlihat di sepanjang jalur transportasi yang ada, khususnya yang bersifat menjari atau radial dari pusat kota. Daerah sepanjang rute transportasi utama merupakan tekanan paling berat dari perkembangan. Membumbungnya harga lahan pada kawasan ini telah memojokkan lahan pertanian dengan makin banyaknya konversi lahan pertanian ke lahan non-pertanian. Dan yang terakhir yaitu ketiga, perembatan yang meloncat. Tipe ini dianggap paling merugikan, tidak efisien dalam arti ekonomi maupun estetika. Perkembangan lahan kekotaan terjadi berpencar secara sporadis. Keadaan ini sangat menyulitkan dalam membangun prasarana atau fasilitas. Pembiayaan untuk pembangunan jaringan-jaringannya sangat tidak sebanding dengan penduduk yang diberi fasilitas, khususnya apabila dibandingkan dengan penduduk yang tinggal di areal kekotaan yang kompak. Selanjutnya, memang dari sudut karakter, perkembangan dan pertumbuhan kota-kota yang semakin besar menunjukkan berbagai karakter pada kota-kota tersebut. Kota metropolitan atau kota primat yaitu kota yang sangat besar, misalnya cenderung memperlihatkan watak parasitismenya terhadap masyarakat nasional dan berusaha menarik bagian modal yang relatif besar sehingga dapat menjadi hambatan bagi daerah pedesaan maupun kota-kota yang lebih kecil. Gejala itu dapat kita jumpai pada kota Jakarta. Pembangunan berbagai sarana dan prasarana seperti jalan-jalan tol bertingkat, gedung tempat rekreasi dan olahraga terus digalakkan.
Hal ini terjadi karena kedudukannya yang ganda, yaitu sebagai ibu kota negara dan sekaligus pusat perdagangan dan niaga serta industri. Sekian kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.